Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalemita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada hari ini, Minggu 27 Juli 2025, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Dan izinkan saya, Yulia Suwanda, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk mengumpulkan rangkaian kebajikan yang dimulai dengan pembacaan parita sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalemita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh perhatian dan penuh sukacita agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsila Buddha Padumutara, Buddha Wangsa 12, stansa 16. Dan sambil menunggu Kalemita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan cara mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS Minggu 10 Agustus 2025 pukul 10:55 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Bagi Kalemita yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/regis donor darah DBS dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster yang baru tersedia H-5. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Pengumuman berikutnya segera terbit pada tanggal 31 Juli 2025. I-Dhamma dengan judul King Sila Sutta, diskursus tentang budi pekerti apa, bagian penutup. I-Dhamma merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya yang disajikan kembali dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Dukungan dana bisa dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 73. Demikianlah pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan tata tertib selama kelas Pariyati Sasana agar kelas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagi Kalemita yang berada di ruang Dhammasala lantai 3 serta berada di lantai dasar, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie ataupun topi, dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Untuk Kalemita yang bergabung melalui Zoom meeting, Kalemita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host tetap akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi untuk mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas PS online ini. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya sambil menunggu kedatangan Sayadaw Keminda, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala. Menyampaikan kembali bahwa DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami mempersilakan Kalemita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi seluruh kalangan usia. Kalemita semua juga jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS.
DBS juga menghimbau agar Kalimita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Baik Kalimita, dikarenakan Sedo Keminda akan memasuki ruang kelas Damasara, mari kita semua berdiri sambil beranjali. Wandami, Sedo Keminda, selamat pagi dan selamat datang di kelas Paritisasana pada pagi hari ini. Semoga Sedo Keminda selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalimita, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sedo Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lianwah. Mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Lianwah kami persilakan. Wandami Sayadaw, Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma Suki Hontu. Marilah dengan bersikap anjali dan penuh rasa hormat, kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante Okasa, 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 supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante.
Dutiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Ama bante. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Me punya Idang me punya asawakaya asawakaya hotu wahang hotu idang me silang idang me silang nasa nibbanasa cayo pacayo hotu. sarane nak saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampateda. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Anu banana bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki untuk para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 ya. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana, oleh karena itu tang sunata sadukang manasik karota. Dengarkanlah apa yang saya sampaikan dan perhatikanlah dengan baik. Semoga dengan demikian maka 1 jam ke depan karma baik yang Anda tanam adalah yang 3 akar dan superior. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, seperti biasa saya akan mengulang apa yang saya sampaikan di Owada Katha kemarin ya. Jadi kemarin hari Sabtu di acara dana makan pagi, saya menyampaikan kepada para upasaka dan upasika yang hadir, kalau di Myanmar itu punya sebutan sendiri sebenarnya sebagai pengganti upasaka dan upasika. Kalau yang muda itu daka gitu. Itu sebenarnya singkatan dari dayaka. Dayaka itu artinya the giver, donor lah ya, pemberi gitu. Tapi yang muda dayaka gitu. Kalau yang itu buat yang laki, kalau yang perempuan dakama, yang muda. Tapi kalau yang sudah berumur panggilannya dekaji, dekamaji gitu. Kita harusnya punya juga ya panggilan begitu ya. Jadi tidak hanya upasaka, upasika gitu, tapi punya panggilan khusus. Dekama, dekaji, dekamaji gitu kalau Myanmar itu. Artinya Anda adalah orang yang murah hati, yang pemberi, donatur gitu. Baik para upasaka upasika, kemarin saya menyampaikan topik yang sebenarnya saya ambilkan dari kitab suci kita. Judul dari topik itu adalah Tipitaka Antaradhana Katha. Nah, ini adalah kayak penjelasan tentang hilangnya atau lenyapnya Tripitaka. Jadi lihat bahwa kitab suci kita itu juga sudah mengatakan kitab ini cepat atau lambat akan hilang. Ya, jadi ya, kita tentu nggak akan terkejut ya kalau satu hari nanti kitab suci kita ternyata hilang. Saya rasa ini sikap yang baik dari Buddhis, makanya dan ini sangat berbeda ya dengan yang lain yang terlalu mengagung-agungkan sehingga melekat. Kalau ada yang mengganggu ininya lalu marah-marah begitu ya. Kalau kita kan enggak ya. Makanya Ajahn Brahm pernah membuat jawaban ketika diwawancara oleh wartawan di Australia, kan ingat enggak? Yang kalimatnya itu sangat terkenal ya. Jadi wartawannya bertanya, kira-kira begini, wahai Ajahn, kalau Tripitaka, kitab suci kalian itu buang ke toilet, itu apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda lakukan kalau kitab suci kita dibuang ke toilet? Marah-marah? Hah? Marah? Enggak kan? Jawaban beliau apa? Jadi dia akan panggil plumber. Plumber itu apa ya? Tukang sedot WC lah ya kira-kira. Gitu ya. Ya itu praktikal kan. Jadi ya beliau akan panggil plumber itu, dan kemudian kalau Tripitaka bisa beli lagi.
Sebenarnya poin dari penjelasan itu bagus sekali. Jadi kita harus bisa membedakan antara antara bungkus dan isi. Paham? Ya, kitab suci kita yang berbentuk buku itu hanyalah bungkus istilahnya gitu ya. Isinya ya itu adalah sesuatu yang kita praktekkan. Ya, esensi dari kitab suci kita itu apa? Kesabaran, cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan, pemaafan dan lain sebagainya. Itu intisari dari kitab suci kita. Kalau diperes gitu. Kalau kitab suci yang dalam bentuk buku, kertas, tulisan, cetakan itu kan ya itu hanya bungkus saja ya. Lebih penting isinya. Jadi artinya siapapun boleh mungkin menghancurkan kitab suci kita, tetapi kita harus menjaga bahwa sehingga tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghancurkan kesabaran kita. Paham? Yang bisa menghancurkan kewelas asihan kita, yang bisa menghancurkan kebijaksanaan kita, itu yang lebih penting ya. Kalau kitab suci dihancurkan silahkan, tetapi jangan sampai kesabaran Anda hancur ya, pemaafan Anda hancur gara-gara itu ya. Jadi itulah esensi dari kitab suci kita. Tidak akan ada yang bisa membuang kesabaran Anda ke dalam toilet, betul? Ada enggak? Ada yang bisa membuang kebijaksanaan Anda ke toilet? Enggak ada ya. Jadi itu esensinya. Saya rasa ini ajaran yang sangat bagus ya. Oke, jadi kemarin saya sampaikan di kitab suci kita ada informasi tentang lenyapnya Tipitaka. Lalu di sana dijelaskan bahwa ini kalau saya ringkas saja, esensi dari Buddha Sasana, ajaran Buddha itu sebenarnya ada 3, yaitu Pariyati, Patipati, dan Patiweda ya. Pariyati adalah Tripitaka beserta kitab komentarnya. Inilah yang harus kita pelajari sebenarnya. Itu definisinya. Pariyati itu adalah ajaran Buddha yang harus dipelajari. Patipati adalah ajaran Buddha yang harus dipraktekkan. Patiweda adalah ajaran Buddha yang harus ditembus atau dipahami. Itu definisinya begitu ya. Nah sekarang yang harus dipelajari apa? Pariyati itu apa? Yang harus dipelajari adalah Tipitaka dan kitab komentarnya. Yang harus dipraktekkan apa? Segala praktek yang menuju ke pencapaian magga dan pala ya. Jadi dimulai dari dana. Makanya ketika Anda berdana, aspirasi Anda kan begini, semoga kebajikan ini mengalir ke arah kehancuran noda batin ya. Jadi segala praktek Anda itu diarahkan untuk mencapai kehancuran noda batin, untuk pencapaian magga dan pala, bukan semata-mata sesederhana untuk mengharapkan keberhasilan duniawi. Karena seberapa berhasil pun Anda di keduniawian Anda, tetap aja Anda adalah orang yang belum terbebas dari duka ya. Nah jadi ada 3 aspek dari ajaran Buddha, yaitu Pariyati, Patipati, dan Patiweda. Nah ketiganya ini lenyap seiring berjalannya waktu. Jadi dijelaskan bahwa kadang di zaman dulu itu ada Patipati. Patipati itu ada latihan, ada orang yang berlatih meditasi untuk mencapai magga pala. Kadang ada Patiweda, kadang ada orang yang menembus keempat kebenaran mulia atau mencapai magga dan pala begitu. Tapi kadang nggak ada gitu ya. Bahkan dijelaskan di zaman Buddha dulu, Eka Seminghi Kale, pada satu waktu ada banyak biku yang memahami 4 kebenaran mulia, ada banyak biku Arya gitu ya. Sedemikian banyaknya sehingga ya biku Putujana itu bisa ditunjuk dengan jari gitu. Oh ini biku Putujana itu. Karena sebagian besar itu adalah Arya ya, sehingga yang Putujana jadi terlihat berbeda begitu yang dimaksud. Terus kemudian bahkan dijelaskan di Pulau Sri Lanka gitu, pada satu masa tidak ada yang namanya biku Putujana sama sekali. Bagus ya. Di Sri Lanka pada masa itu sama sekali tidak ada biku Putujana ya. Di waktu yang lain banyak biku yang berlatih ya, kadang nggak ada yang berlatih ya. Jadi intinya di masa lalu dari 3 aspek Buddhism tadi, Pariyati, Patipati, Patiweda, ada satu masa di mana
biku yang berlatih dan biku yang mencapai kesucian itu banyak, tapi kadang nggak ada. Tapi di zaman apapun selalu ada pariyati. Ya, pariyatinya sejak Buddha memutar roda dhamma sampai hari ini pariyati eksis terus, tidak pernah kosong, tidak pernah hilang. Tapi pati-pati dan pati-weda di masa lalu kadang hilang. Oleh karena itu di kitab disimpulkan sasana titya panak pariyati pemanang. Itulah yang saya inscribe di Buddha Rupang kita itu. Itu terjemahannya. Pembelajaran kitab suci adalah tolok ukur untuk umur panjangnya ajaran Buddha. Ya, jadi kalimat itu berdasarkan dari kitab. Lalu di kitab disebutkan panditohi te pitakang sutwa dwe pipureti. Artinya orang yang bijaksana setelah mendengarkan tipitaka dia memenuhi dua yang lainnya gitu. Ya, artinya setelah mendengarkan pariyati berdasarkan dengan teorinya tadi, akhirnya orang yang bijaksana berlatih dan kemudian mencapai magga dan pala. Makanya Sayadaw di Myanmar memberikan perumpamaan yang menarik tentang pariyati, pati-pati dan pati-weda itu seperti ini. Pariyati itu seperti dinding kolam atau dinding sebuah danau. Pariyati ya, pati-pati itu seperti air di dalam danau tersebut. Pati-weda itu seperti bunga teratai. Nah, Anda bayangkan kalau Anda ingin menanam atau mempunyai bunga teratai di sebuah kolam atau danau, Anda harus punya airnya kan di danau tersebut kan. Tetapi kan airnya itu harus dibatasi oleh dinding-dindingnya. Anda bayangkan kalau kolam Anda itu tidak ada dindingnya, airnya akan kemana-mana kan? Ya kan, luber kemana-mana sehingga bunga teratainya nggak bisa muncul, betul ya. Nah, supaya airnya itu tidak kemana-mana harus dibendung di semua sisi. Nah, yang membendung di semua sisi itu ibaratnya adalah pariyati. Ya, airnya adalah praktek. Kalau Anda praktek meditasi tanpa teori juga praktek Anda akan kemana-mana karena tidak punya airnya tadi meluber kemana-mana. Dan akhirnya apa efeknya? Tidak akan muncul bunga teratai, tidak akan muncul pencapaian magga dan pala. Ya, jadi ini perumpamaan yang bagus sekali. Nah, kemudian kitab juga menceritakan tentang perjalanan bodhisatta kita ketika beliau berguru kepada Alara Kalama dan kemudian Udaka Ramaputta ya. Jadi diceritakan intinya adalah bahwa tiga aspek dari Buddhism atau ajaran Buddha tadi itu pada akhirnya secara bertahap akan lenyap. Tetapi lenyapnya itu adalah ketika Tripitaka itu lenyap, dan Tripitaka lenyapnya dimulai dari Abhidhamma Pitaka. Ya, makanya kemarin di hari Minggu lalu ada wisuda Abhidhamma, murid-murid Abhidhamma 360 sekian mungkin kalau nggak salah. Itu sangat membesarkan hati. Ya. Kadang saya membuat kalimat sendiri kan, kalau Abhidhamma ini flourishing lagi di Indonesia berarti usia sahasana makin panjang. Logikanya kan begitu kan, ya. Karena tanda-tanda kelenyapan Tripitaka itu dimulai dari lenyapnya Abhidhamma gitu. Ya, kira-kira begitu yang saya sampaikan kemarin. Kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan lengkapnya, Anda bisa mendengarkan owadaknya di Instagramnya DBS. Baik, jadi saya langsung sekarang masuk ke materi siang hari ini. Kita masih di bab ke-12, yaitu garis silsilah tentang Buddha Padumuttara. Ya, walaupun pagi hari ini kalimat yang akan saya sampaikan ini belum ada, mungkin minggu depan atau kapan, karena pagi hari ini saya akan membahas tentang 10 kekuatan Tathagata, 10 kekuatan Buddha ya. Jadi di akhir dari bab 12 itu nanti ada kalimat begini, segala yang berulang tidak akan saya sebutkan lagi, karena kalau saya sebutkan yang sama terus kapan selesainya kitab ini katanya.
Jadi penulisnya itu bukan pengarangnya ya, penulisnya itu mungkin Bhante Buddhaghosa itu yang bertanya begitu, yang berkata demikian, menulis seperti itu. Tetapi saya juga nggak tahu nanti di bab ke-13, 14 dan seterusnya itu ada yang berulang lagi nggak gitu ya, kita lihat aja. Oke, kita langsung masuk ke materi pagi hari ini, stansa nomor 16. Setelah berkumpul di sana, semuanya mendekat ke hadapan Buddha dan berkata, "Wahai Sang Perwira Agung, Anda adalah pelindung dan tempat berlindung. Wahai Buddha yang memiliki 5 jenis mata." Nanti akan saya jelaskan. Semuanya mendekat ke hadapan Buddha artinya semua penganut kepercayaan atau agama lain yang harusnya dibuang oleh orang-orang yang tinggal di kerajaan tersebut berkumpul dan mendekati Buddha. Anda masih ingat minggu lalu kan dikatakan bahwa pada zaman Buddha Padumuttara itu semuanya itu bahkan berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Tidak ada ajaran sesat. Ya, ingat ya minggu lalu saya sudah katakan ajaran sesat itu ajaran yang seperti apa sih? Ajaran yang mengajarkan 62 pandangan salah. Mungkin satu hari nanti, kalau nggak salah sih mungkin di awal-awal DBS ini terbentuk, saya udah pernah membahas 62 pandangan salah. Tetapi sepertinya saya mungkin ya, saya sih berencana setelah ini saya akan mulai menerjemahkan Digha Nikaya. Jadi salah satu sutta di Digha Nikaya itu 62 pandangan salah kan. Saya sih berencana untuk menyampaikan ulang lagi sih berdasarkan kitab komentar dan subkomentarnya begitu. Jadi kembali lagi, ajaran sesat di zaman Buddha atau agama yang sesat di zaman Buddha ya ini saya katakan adalah ajaran atau apapun yang faham yang mengajarkan 62 pandangan yang salah ya. Nah jadi 62 pandangan salah minggu lalu sudah saya sampaikan, bisa diringkas menjadi berapa pandangan salah? 3, apa saja? Kekekalan ya, yang mengajarkan adanya kekekalan. Oh, hidup ini setelah ini kekal. Anda hidup sebagai manusia, setelah hidup sebagai manusia nanti akan ditimbang-timbang. Kalau timbangannya banyak ke surga, nanti Anda akan masuk ke surga selama-lamanya, kekal abadi di surga. Tapi kalau timbangan Anda minus, Anda akan masuk ke neraka kekal abadi selama-lamanya ya. Itu adalah ajaran tentang kekekalan. Tapi ada ajaran tentang nihilisme. Ya, nihilisme ini adalah ajaran yang menolak adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan buah atau efek. Jadi ucapan Anda nggak ada efeknya, perbuatan fisik Anda tidak ada efeknya, pikiran-pikiran Anda baik atau buruk juga tidak ada efeknya. Ya, ini ajaran tentang nihilisme. Ya, ini dianut oleh kaum nihilis. Ya. Biasanya mereka ini yang percaya bahwa hidup ini hanya sekali gitulah. Ya, hidup sekali maka ya udah dipuas-puaskan gitu. Ya, setelah kehidupan kali ini sudah tidak ada kehidupan lagi gitu. Jadi nihilisme itu begitu, ajaran yang menolak adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kita dan bahwa perbuatan kita itu tidak akan memiliki akibat, ucapan dan juga pikiran juga tidak memiliki akibat. Ada yang menganut seperti itu ya. Kemudian juga dikatakan di zaman Buddha mengatakan yang bagian yang ketiga disebut apa? Kekekalan parsial. Parsial itu ya parsial, sebagian gitu. Jadi oh enggak kok, siapa bilang manusia ini kekal? Enggak ada yang kekal di dalam kehidupan ini, tapi ada satu yang kekal. Ya, itu yang disebut kekekalan parsial. Semuanya enggak kekal, tapi ada satu yang kekal. Itu parsial kan? Ya, nah jadi itu disebutkan Buddha di zaman dulu. Jadi Buddha menguraikan 62 pandangan salah itu bisa dikelompokkan paling tidak ke dalam 3 kelompok tersebut ya. Nah, jadi di stansa yang ke-16 ini
akhirnya semua orang, baik itu dari guru-guru yang sesat tadi, dari penganut kepercayaan dan agama yang sesat di zaman Buddha tadi, itu menemui Buddha, itu ya, Buddha Padumutara, ya. Jadi ini Buddha Padumutara ini bahkan jauh sebelum zaman Buddha Gotama, ya. Mereka berkumpul dan mendekat. Mereka pergi ke Buddha Padumutra yang memiliki 10 kekuatan yang luar biasa yang nanti akan saya sampaikan untuk perlindungan, artinya untuk mencari perlindungan, ya. Arti dari perlindungan itu apa sih? Saya kayaknya udah sampaikan ya, ada di buku Owada harusnya. Di buku Owada volume 2 atau 3 harusnya ada, Anda nanti bisa lihat. Intinya perlindungan, kalau kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu kita berlindung karena dengan perlindungan ini kita bisa kayak memotong bahaya dan kilesa gitu, ya. Hingsati itu kayak menekan, memotong bahaya dan juga bahkan akhirnya kotoran batin, yaitu dengan cara yang apa? Bukan berarti Buddha, Dhamma, Sangha itu kalau kita menyebut saya pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha lalu aman, enggak. Tetapi praktek-praktek kita itulah yang akhirnya yang berdasarkan pada petunjuk Buddha tadi, ya, Buddha, itulah yang akan bisa melindungi kita, ya. Nah, jadi mereka semua pergi berlindung dengan berkata seperti ini, Anda adalah guru dan pelindung kami, Anda adalah tempat tujuan kami dan tempat bersandar serta tempat berlindung bagi kami semua, ya. Demikian artinya. Nah, sebelum saya menyampaikan 10 kekuatan Tathagata, saya akan sampaikan 5 jenis mata Buddha. Jadi Buddha itu disebut sebagai orang yang memiliki 5 jenis mata. Kalau kita berapa dari 5 mata ini yang kita punya? Nanti Anda hitung sendiri ya. Yang pertama adalah mangsa caku. Mangsa caku, mangsa itu daging. Jadi ini mata daging gitulah. Mata yang berupa daging. Jadi dengan mata daging ini Buddha dan juga kita semua bisa melihat 5 warna. Karena sesungguhnya dalam realitasnya yang tertinggi mata kita itu hanya melihat warna. Jadi sekarang saya bisa melihat Anda ini karena ada gradasi warna dari partikel-partikel kecilnya begitu, sehingga membentuk gradasi warnanya berbeda-beda, sehingga akhirnya secara kelompok kita melihat oh ini upasaka A, upasika B dan seterusnya gitu ya. Jadi Buddha melihat 5 warna, warna nila, kuning, merah, hitam, dan putih dengan mata ini. Sebenarnya sama, kita juga punya mata ini. Tapi mata yang kedua Anda punya enggak? Dibba caku, mata dewa atau mata yang adikodrati. Jadi dengan mata ini beliau melihat makhluk-makhluk ketika mereka meninggal dan kemudian lahir kembali, baik itu di kelahiran yang hina, luhur, cantik, jelek, sugati. Sugati itu adalah itu adalah baik, gati itu tempat tujuan. Jadi tempat tujuan yang baik, tetapi biasanya di Myanmar diterjemahkan sebagai tempat kelahiran yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian ini. Ya. Yaitu di mana? Alam manusia atau alam surga, ya. Surganya Buddhis ada berapa? Dari 31 dikurangi 5 berapa? 26 ya. Makanya kita damai-damai aja kan, nggak rebutan surga kan? Karena surganya apa? Ya. Nah, lawan dari sugati adalah dukkati. Duk itu buruk, duk buruk ya. Gati adalah tempat tujuan, tapi kita terjemahkan menjadi tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian. Itu di mana? Apaya, ya, yaitu di alam neraka, alam peta, asura dan binatang. Jadi beliau bisa mengetahui dengan jelas makhluk-makhluk yang memperoleh kelahiran kembalinya sesuai dengan karma mereka masing-masing. Misalnya, oh makhluk ini yang memiliki perilaku tubuh, lisan dan juga pikiran yang buruk seperti ini. Oh mereka karena melakukan karma-karma dengan pandangan yang salah, karena mencela orang-orang yang mulia, setelah meninggal akibatnya mereka lahir di apaya. Buddha tahu itu. Ya, jadi segala teori yang ada di Pariyati tentang hukum karma itu bukan wahyu yang diterima oleh Buddha.
bukan. Tetapi semata-mata Buddha dengan kekuatan sabanyu tak nyananya, pengetahuan yang mengetahui segalanya, beliau mampu mengingat-ingat kehidupan lampau dan melihat kehidupan ini. Akhirnya beliau mengetahui, oh kalau ada orang yang mencela orang Arya, mencela orang suci, maka kalau karma ini berbuah, buahnya adalah kelahiran di salah satu dari 4 alam apaya. Ya, jadi beliau melihat itu hubungan sebab dan akibatnya, ya, bukan karena beliau mendapat bisikan dari mana-mana, enggak, ya. Sebaliknya, mereka yang memiliki perilaku tubuh, lisan dan batin atau pikiran yang baik, tidak mencela para Arya, melakukan karma dengan pandangan yang benar, setelah meninggal akan lahir di sugati. Sugati itu tadi either alam manusia atau alam surga. Ya, bahkan jika beliau menginginkannya, Buddha bisa melihat satu loka dhatu. Satu loka dhatu itu satu sistem dunia dengan dibak cakunya ini, ya. Kadang loka dhatu ini diterjemahkan juga menjadi universe. Jadi kayak alam semesta. Beliau bisa melihat bahkan makhluk-makhluk di bumi-bumi yang lain, begitu. Bahkan tidak hanya satu loka dhatu, tetapi juga bisa 2, 3 hingga ribuan loka dhatu atau sistem dunia. Itu mata yang kedua. Mata yang ketiga disebut panya caku. Panya itu adalah kebijaksanaan. Jadi ini adalah mata kebijaksanaan Buddha. Dikatakan bahwa Buddha ini adalah maha panyo, maha panya. Artinya orang yang sangat bijaksana, memiliki kebijaksanaan yang besar. Beliau juga disebut sebagai putu panya, artinya memiliki banyak atau kecerdasan atau kebijaksanaan yang putu itu luas, gitu ya. Hasa panyo, hasa panya, memiliki selera humor yang cerdas. Ya, saya kadang memang kalau membaca kitab suci itu mengagumi kecerdasan beliau gitu, ya. Dari cara beliau melakukan tanya jawab atau dari cara beliau menyampaikan humor itu sangat cerdas. Jadi selera humornya itu tinggi gitu. Jawana panya artinya memiliki kecerdasan yang cepat tanggap begitu. Tika panya kecerdasannya sangat tajam dan lain-lain, ya. Atau ada juga nibbedika panya, kebijaksanaannya nibbedika itu sangat mendalam begitu. Dengan mata kebijaksanaan ini beliau memunculkan jalan yang belum muncul. Artinya ini kalimat yang sangat bagus sih. Buddha itu adalah orang yang menemukan jalan kuno yang tadinya hilang. Ya, jalan kuno yang tadinya hilang itu apa? Ini hanyalah istilah untuk jalan mulia berunsur 8. Ya, Anda bayangkan ketika tidak ada Buddha, maka tidak ada jalan mulia berunsur 8. Dan di dalam sutta disebutkan jalan kuno ini di masa lalu dilalui oleh para Arya. Keren ya. Telah dilalui oleh para Arya, tetapi pada satu masa jalan ini tertimbun sampah, tertimbun daun-daun, tertimbun dahan-dahan, pohon-pohon sehingga tertutup dan akhirnya tidak ada orang yang melalui jalan ini. Hingga lalu muncullah Buddha yang baru, dan Buddha yang baru ini menemukan jalan kuno yang hilang itu tadi. Ya. Jadi artinya akhirnya sejak kemunculan Buddha maka jalan mulia berunsur 8 terlihat lagi dan kita bisa mempraktekkannya gitu. Itu adalah mata kebijaksanaan. Buddha juga disebutkan dengan mata kebijaksanaan ini tidak hanya beliau itu memunculkan jalan yang hilang tadi, tapi beliau juga melahirkan jalan yang belum lahir. Ini hanya perumpamaan ya. Sebenarnya beliau ya tadinya jalannya hilang sekarang muncul lagi. Kemudian mendeklarasikan jalan yang sebelumnya tidak dideklarasikan. Ya, jadi hanya Buddha yang mengajarkan jalan mulia berunsur 8. Hanya Buddha yang mengajarkan sila, samadhi dan panya untuk mencapai nibbana. Loh, berarti yang lain tidak mengajarkan sila dan samadhi dan panya. Yang lain mengajarkan sila dan samadhi tapi tidak untuk mencapai nibbana. Nah, silanya Buddha untuk menuju ke nibbana, samadhinya juga
panyanya juga. Artinya sila, meditasi samatha, meditasi vipassana yang diajarkan Buddha itu adalah satu rangkaian yang membuat kita nanti akan bisa menuju ke nibbana. Itu artinya. Yang keempat, Buddha caku atau mata Buddha. Nah, ini yang sering diekspresikan di dalam sutta-sutta. Di pagi hari Buddha mengamati dunia dengan Buddha cakunya atau dengan mata Buddhanya untuk melihat adakah hari ini makhluk-makhluk yang bisa mencapai magga dan pala, atau adakah makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya, ya, atau banyak makhluk yang banyak debu, atau yang memiliki indria yang tajam, yang tumpul, yang memiliki kecenderungan yang baik dan buruk dan seterusnya. Bahkan beliau dengan mata yang keempat ini melihat apakah ada orang yang hari ini bisa didukung, begitu ya. Itu dengan menggunakan Buddha caku. Yang kelima, samanta caku, artinya mata yang mampu melihat all around, bisa melihat semuanya, begitu ya. Ini adalah tidak lain Sabanyuta nyana, ya. Sabanyuta nyana, nyana itu pengetahuan atau kebijaksanaan. Sabanyuta itu adalah kemahatauan sebenarnya, ya. Jadi omniscient, ya. Ini sering kita terjemahkan akhirnya menjadi pengetahuan yang mengetahui segalanya, ya. Jadi itu adalah 5 mata Buddha. Sekarang saya akan sampaikan dasa tata gata bela, 10 kekuatan yang luar biasa milik tata gata atau milik Buddha. Artinya hanya Buddha yang memiliki 10 kekuatan yang luar biasa ini. Yang pertama, Tathagato dhananca danato athananca athanato yatha butang pajanati. Tathagata atau Buddha mengetahui dengan jelas apa yang disebut sebagai sebab dan bukan sebagai sebab, mengetahui sebab sebagai sebab dan mengetahui dengan jelas yang bukan sebab sebagai bukan sebab, ya. Atau kadang akhirnya penerjemah modern menerjemahkan mengetahui ini sesuai realitas, sesuatu yang mungkin dan yang tidak mungkin, gitu. Artinya sih sebenarnya sama, ya. Jadi itu kekuatan Tathagata yang pertama, ya. Contohnya dari kekuatan Tathagata yang pertama ini, seseorang yang mempunyai pandangan benar atau bahasa palinya didik sampanna. Ya, ini nama didik sampanna ini adalah julukan untuk sotapanna, ya. Sotapanna, sampanna itu memiliki, didik itu pandangan yang benar. Seseorang yang memiliki pandangan benar, ya. Atau murid suci yang mempunyai pandangan yang benar, yang muncul dari Sotapati Magga, gitu ya. Tidaklah mungkin, ya, dan juga mustahil, pertama, menganggap formasi apapun sebagai kekal, sebagai sesuatu yang kekal. Ya, jadi seorang Sotapanna itu mustahil. Tidaklah mungkin seorang Sotapanna menganggap formasi atau sangkara itu sebagai dhamma yang kekal. Formasi itu apa sih? Arti dari sangkara itu, atau mungkin kadang penerjemah lain menerjemahkannya sebagai bentukan, itu arti dari sangkara ini adalah sesuatu yang disusun oleh berbagai sebab dan kondisi, ya. Segala sesuatu itu sebenarnya eksis karena disusun, dibentuk oleh banyak hal, ya. Contohnya apa? Mobil Anda juga dibentuk oleh banyak hal. Atau yang gampang ya, diri kita ini, tubuh jasmani kita ini dibentuk oleh banyak hal, ya. Dibentuk tidak hanya oleh 27 jenis rupa, tetapi juga dibentuk oleh karma-karma masa lalu kita, ya, oleh temperatur suhu di mana kita berada. Kalau kita berada di suhu panas, pasti warna kulit Anda berbeda dengan ketika Anda berada di musim dingin, ya. Kemudian juga dibentuk oleh makanan-makanan yang Anda makan, kemudian dibentuk juga oleh pikiran-pikiran Anda, begitu. Jadi segala sesuatu yang eksis karena disusun oleh banyak hal itu yang disebut sebagai sangkara,
Ya, jadi ini seolah-olah disiapkan oleh banyak hal, akhirnya ada ini si A si B ini gitu, ya. Nah, jadi dari sini Anda paham bahwa tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab, apapun itu, ya. Makanya di dalam belum lama ini saya ditanya oleh orang dari agama yang berbeda, dia mengatakan, Bante, secara mudah, secara simpel sebenarnya ajaran Buddha itu apa sih? Gitu. Saya katakan, ajaran Buddha itu ya simpelnya kita hanya diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatu itu muncul dari dalam hubungan sebab dan akibat. Gitu. Dengan kata lain, tidak ada makhluk apapun yang eksis tanpa sebab. Paham? Ya. Jadi semua yang eksis itu pasti ada sebabnya. Siapapun itu. Ya, siapapun, tidak hanya manusia, yang bukan manusia, kalau dia ada berarti dia adalah makhluk yang dibentuk oleh sebab dan kondisi. Itu saya sampaikan seperti itu. Nah, kita diajarkan, kita mempelajari itu sebab dan akibat itu gitu. Diajarkan oleh Buddha. Ini yang membedakan. Jadi Buddha tidak hanya berbicara tentang hubungan sebab dan akibat, tetapi Buddha juga mengajarkan cara kerjanya hubungan sebab dan akibat tersebut. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi seorang Sotapanna itu mustahil, tidak mungkin menganggap formasi atau sangkara itu sebagai dhamma yang kekal. Sebaliknya, sangatlah mungkin buat seorang Puthujjana menganggap formasi atau sangkara tersebut sebagai kekal. Ya, jadi seorang Sotapanna sudah memahami dan melihat bahwa formasi atau sangkara di 4 tingkatan itu tidak kekal. Ya, 4 tingkatan itu apa? Kalau yang sudah belajar Abhidhamma, ya kama wacara, tingkatan kama wacara, tingkatan lingkup indriawi, rupa wacara, tingkatan materi halus, ya arupa wacara, tingkatan atau lingkup non materi, dan lokutera, tingkatan atau lingkup adiduniawi. Ada 4 tingkatan. Nah, seorang Sotapanna sudah melihat dhamma di 4 tingkatan ini. Puthujjana melihat semuanya enggak? Enggak. Puthujjana dari 4 melihat berapa tingkatan? Ya maksimal 3. Kalau Anda mencapai atau Anda menguasai jana materi halus dan jana non materi, maka Anda bisa melihat dharma di 3 tingkatan. Tapi kalau Anda tidak menguasai jana sama sekali, Anda hanya melihat dhamma di 1 tingkatan, yaitu dhamma-dhamma lingkup indriawi saja. Dhamma-dhamma yang bisa Anda rasakan, Anda lihat, Anda persepsikan dengan panca indera saja. Ya, itu yang harus Anda pahami. Jadi seorang Puthujjana, seorang Arya, dia melihat semua formasi di 4 tingkatan itu sebagai tidak kekal. Ya, sebaliknya Puthujjana memahami adanya kekekalan, masih punya pemahaman adanya kekekalan di setiap formasi yang berada di maksimal 3 tingkatan. Ya, karena dia belum mencapai atau mengalami dhamma yang adiduniawi, belum mencapai magga dan phala. Ya, pemahaman dia yang demikian ini sangat mungkin karena adanya sebab. Ya, si Puthujjana tadi sangat mungkin memahami sangkara sebagai kekal, sesuatu yang kekal, karena masih adanya sebabnya. Ya, yaitu apa sebabnya? Pandangan yang salah. Kan seorang Puthujjana belum menghancurkan pandangan salah, toh? Karena dia belum menghancurkan pandangan salah, maka sangatlah mungkin bagi Puthujjana itu untuk memahami sangkara sebagai dhamma yang kekal. Seorang Puthujjana tidak bisa melihat formasi atau sangkara di tingkatan yang keempat, karena formasi atau sangkara tersebut bukan objek dari pandangan salah. Ya, atau bukan juga objek untuk dhamma yang tidak baik atau akusala cita, akusala dhamma, ya. Atau juga bukan objek kotoran batin. Jadi magga dan phala serta nibbana bukan objek dari pikiran yang tidak baik, akusala cita, bukan objek dari kotoran batin, bukan objek dari pandangan yang salah. Ya, tidak bisa itu semua untuk mengingat-ingat, menangkap magga dan phala, enggak bisa. Kemudian yang kedua, yang tidak mungkin lagi adalah menganggap sangkara apapun sebagai, kalau tadi kan anicca, nicca, kekal.
Ya, seorang Sotapanna tidak mungkin menganggap sangkara itu sebagai kebahagiaan. Sebaliknya dia akan menganggap sangkara sebagai dukkha, penderitaan. Tapi Puthujjana kebalikannya, sangatlah mungkin bagi Puthujjana untuk menganggapnya sebagai kebahagiaan. Jadi Anda kalau mendengarkan hal seperti ini sambil merenung, oh iya ya, makanya saya bernafsu sama dunia ini ya, karena masih menganggap sangkara ini kebahagiaan. Benar nggak sih? Kalau seorang Sotapanna udah enggak, dia menganggap dunia ini penderitaan, ya. Jadi menurut seorang Sotapanna, kehidupan ini adalah penderitaan karena sifatnya yang senantiasa berubah. Bila kita merasakan kebahagiaan selama 1 atau 2 hari dan kemudian ingin mempertahankan kebahagiaan ini selama 1 tahun, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Tetapi sesungguhnya arti dari penderitaan itu adalah definisinya sesuatu yang ditekan oleh muncul dan lenyap itu disebut dukkha. Ya. Nah, tetapi dalam meditasi Anda akan melihat bahwa ternyata segala sesuatu itu muncul dan kemudian lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya. Jadi bahkan seluruh alam semesta itu seperti itu, bergetar, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Nah, ketika Anda berwipasana, Anda akan melihat itu semua di dalam sesi meditasi Anda, bahwa ternyata kemanapun Anda mengarahkan perhatian atau kesadaran Anda, yang Anda temui hanyalah sesuatu yang terlihat kemudian langsung hilang. Muncul yang baru lagi, hilang lagi, muncul yang baru lagi, hilang lagi. Gitu. Sampai kemudian kebijaksanaan Anda matang, oh inilah yang dimaksud oleh Buddha sebagai anicca, dukkha, dan kemudian nanti anatta gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang tertindas, tertekan oleh kemunculan dan kelenyapan itulah yang disebut dukkha. Ya, kemarin di acara yoga wacara muda-mudi saya menyampaikan sutta Anatalakkhana Sutta. Jadi ini mungkin saya sampaikan kepada Anda. Kan di dalam sutta tersebut itu kan Buddha mengatakan pancakanda ini kekal atau tidak kekal. Sekarang saya tanya Anda, Wedana anicca wa anicca wati, perasaan itu kekal atau tidak kekal? Aniccang bante, kata para bhikkhu, tidak kekal bante. Kemudian Buddha bertanya lagi, yatpan aniccang dukkhang watang sukang wati, apapun yang tidak kekal itu dukkha atau sukha. Benar. Benar. Ya, dukkhang bante, kata bhikkhu, jawabannya benar seperti Anda. Kemudian Buddha bertanya lagi, yatpan aniccang dukkhang viparinama dhammang kalang nuktang samanupasitung etang mama eso hamasmi eso me atati. Artinya apapun yang tidak kekal, apapun yang tidak kekal, dukkha dan selalu muncul dan lenyap, apakah itu pantas untuk dianggap seperti ini? Itu milikku. Benar. Itu milikku. Etang mama eso hamasmi, ini adalah aku. Eso me atati, ini adalah diriku. Pantas nggak dianggap seperti itu? Wah, Anda Sotapanna semua. Udah bisa tahu loh, hebat. Ya begitu ya. Jadi seorang Sotapanna akan memahaminya seperti itu ya, tetapi seorang Puthujjana kebalikannya. Yang Anda jawab tadi, yang menjawab otak Anda. Hati Anda berkata beda. Otaknya paham, hatinya belum. Oke, bagus. Saya lanjutkan.
Jadi, tetapi sebenarnya ada yang mengatakan, oh Buddhism itu menolak kebahagiaan, nggak ada kebahagiaan di dunia ini. No, ada. Kita harus objektif, sebenarnya ada kebahagiaan tersebut ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Buddhism menolak kebahagiaan ada di alam semesta ini. Enggak, ada kok kebahagiaan kok. Ya ada enggak sih? Iya kan, ada kadang bahagia kan? Ya, tetapi kebahagiaan tersebut itu kan muncul dan lenyap. Nah, kebahagiaan itu tadi disebut dukkha. Jadi tidak. Jadi kalau Anda dengar ada yang mengatakan menurut ajaran Buddha nggak ada kebahagiaan di alam semesta, salah. Ada kebahagiaan. Kita sering kan mengalami, Anda sering mengalami kan? Tapi kebahagiaan itu oleh Buddha disebut sebagai dukkha. Kenapa? Karena tertekan, tertindas, tertimpa oleh muncul dan lenyap, subject to arising and passing away, ya, maka disebut sebagai dukkha. Oke, saya lanjutkan. Karena segala sesuatu yang tidak kekal adalah dukkha, ya. Walaupun masih dimungkinkan seorang Arya Sawaka atau murid Arya yang sudah tidak mempunyai 4 kesadaran yang berasosiasi dengan pandangan salah atau didik wipayuta cita, ini yang bagi yang sudah belajar Abhidhamma, pada saat dikuasai oleh demam nafsu-nafsu terhadap objek panca indera, dia menganggap formasi sebagai kebahagiaan semata-mata hanya untuk meredakan demam tersebut. Ya, jadi tetap saja ada kebahagiaan. Seperti halnya seorang yang harus bersembunyi di lubang pada saat terancam oleh seekor gajah, itu kata kitab Abhidhamma kita. Atau sebaliknya, seseorang yang belum tercerahkan menganggap bahwa kehidupan ini adalah kebahagiaan. Jadi seorang yang belum tercerahkan, dia akan mengejar kehidupan ini terus, tidak berjuang untuk keluar dari kehidupan ini karena berpikir bahwa kehidupan ini adalah atau ada esensi, ada intisari yang disebut sebagai kebahagiaan di dunia ini. Ya. Makanya saya sering mengatakan kan bahwa sesungguhnya semua jenis kebahagiaan yang ada di alam semesta ini sudah pernah Anda rasakan. Saya pernah kan membuat kalimat itu kan. Ya, Bante kan saya belum pernah ke Ethiopia. Bahagianya di sana saya belum pernah merasakannya. Iya, Anda belum pernah ke sana. Tetapi begitu Anda ke sana, kebahagiaan yang Anda rasakan sama juga dengan kebahagiaan Anda ketika di tempat saya di Megamendung itu. Atau dimanapun yang lain. Karena kebahagiaan ini sebenarnya hanyalah satu bentuk kesadaran atau cita yang muncul yang berasosiasi dengan perasaan yang menyenangkan, dengan soma nasa wedana, ya, atau dengan suka wedana kalau berkaitan dengan tubuh Anda, ya. Jadi rasanya ya hanya kayak begitu saja, objeknya berbeda-beda tetapi rasanya ya hanya kayak begitu, benar nggak sih? Coba Anda ingat-ingat, Anda sudah pernah keluar negeri ke kota yang paling Anda suka, di mana Anda bayangkan kebahagiaannya di sana seperti apa, lalu Anda bandingkan dengan kebahagiaan Anda ketika Anda bahagia di Indonesia habis terima gaji itu. Sama nggak? Sama kan? Ya hanya kayak gitu kebahagiaannya. Objeknya berbeda. Nah, saya membuat kalimat seperti itu semata-mata tujuan saya adalah untuk menyadarkan Anda supaya Anda tidak terdelusi. Anda tidak berkhayal bahwa di ujung dunia sana pasti ada kebahagiaan yang berbeda. Sehingga akhirnya Anda mati-matian menghabiskan 1 kali kelahiran ini untuk mengejar kebahagiaan di ujung sana. Karena Anda berpikir di ujung sana kebahagiaannya berbeda. Enggak, jangan tertipu oleh itu semua. Kebahagiaan di alam semesta di mana-mana itu sama. Ya, isinya sama seperti yang sudah Anda rasakan. Bahagia sebentar lalu stres. Ya enggak sih? Makanya dulu waktu muda saya pernah membaca intermezzo sebentar ya. Dulu waktu masih muda, masih remaja, mungkin saya pernah membaca buku Sufi. Jadi kadang aliran Sufi itu juga ada cerita-cerita yang bagus loh, ya. Jadi cerita ini tentang cerita seorang laki-laki, pemuda laki-laki yang di depannya itu ada satu keranjang yang isinya itu cap
cabai hijau yang pedesnya minta amplop itu. Ada kan cabai yang pedes. Kalau di Semarang itu ada istilah katanya cabai setan katanya. Karena pedesnya itu minta ampun gitu. Jadi pedes sekali gitu. Nah, si anak muda ini di depannya itu ada satu keranjang yang berisikan cabai yang sangat pedas tadi. Nah, dia makan itu cabai satu persatu itu. Ya, dia makan satu persatu, dia telan, dikunyah dan dia telan. Gak lama kemudian keringatnya mengucur dari seluruh kepalanya, tubuhnya basah kuyup karena kepedasan, matanya merah, ya, bahkan bibirnya juga terbakar merah, ya. Tapi dia terus makan itu cabai itu satu persatu, ya. Sampai kemudian sahabatnya datang dan mengingatkan dia, kamu kenapa nggak hentikan itu makan cabai itu? Saya lihat kamu udah kepedasan, ya, keringat mengucur di sana sini, mata merah, bibir merah, ya, kamu terlihat sangat sengsara, sangat menderita. Kenapa kamu teruskan makan cabai itu? Apa jawaban si pemuda itu? Enggak, saya sedang menunggu cabai yang rasanya manis. Ya, mana ada cabai yang rasanya manis? Ini kan kayak teori sampling itu kan, teori apa kalau Pilpres kemarin suka ada apa itu? Survei kan, ya. Teorinya itu kan begini, untuk menyimpulkan bahwa air samudra itu asin, Anda harus mencoba seluruh air samudra enggak? Enggak, Anda ambil sampel aja di beberapa tempat, kemudian Anda simpulkan, oh air samudra ini asin, kan begitu, ya. Sama untuk menyimpulkan bahwa cabai hijau yang kayak gitu itu pedas kan enggak harus Anda makan semuanya kan? Iya enggak sih? Nah sama. Untuk menyimpulkan bahwa kehidupan di alam semesta ini penderitaan, Anda nggak perlu lari sampai ke ujung sana. Per hari ini sebenarnya Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa kehidupan ini hanya begitu-begitu saja. Sampai kapanpun. Lalu kenapa Anda tidak mengelola kehidupan Anda dengan bijaksana? Dengan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mengejar keduniawian, ya, dengan harapan di ujung sana ada kebahagiaan. Anda ingat nggak di kitab Buddha mengatakan ini seperti seseorang yang mengejar fata morgana. Semakin Anda kejar, semakin dia menjauh. Dia akan menarik Anda untuk lari lebih jauh lagi sampai kemudian Anda kelelahan di padang pasir. Ya, nah. Jadi sebenarnya semua kebahagiaan di muka bumi ini sudah pernah Anda rasakan. Oleh karena itu jangan berkhayal bahwa di ujung sana ada kebahagiaan yang berbeda. Tidak, sama, semuanya sama. Ya, kebahagiaan di ujung sana juga tertekan oleh muncul dan lenyap, tidak kekal. Ya, nah itu pesan intermezzonya. Saya lanjutkan. Ya. Ada juga satu ajaran atau agama yang mengajarkan bahwa roh itu adalah sesuatu yang tidak pernah musnah. Ada kan? Ya, bahwa roh ini kekal dan abadi. Enggak. Kalau Buddhism enggak ada yang namanya roh. Ya, tidak ada. Semuanya ini hanyalah gabungan dari fenomena fisik dan fenomena mental yang muncul lenyap sesuai dengan hukumnya masing-masing. Tidak ada entitas yang solid yang tidak berubah-ubah, nggak ada. Di dalam diri kita ini nggak ada. Yang disebut roh, aku, saya atau siapapun nggak ada. Semuanya itu muncul dan kemudian pecah sendiri, lenyap sendiri gitu. Jadi tidak ada roh yang seperti itu, ya, dan kemudian katakanlah setelah meninggalkan kehidupan ini dia akan lahir di alam surga atau di neraka, ya. Kita tidak menganut teori atau ajaran yang menganggap ada roh yang seperti itu yang tidak berubah dan kekal selama-lamanya. Nah makanya seorang Sotapanna sudah tidak mungkin dan tidak akan percaya akan adanya hal yang seperti itu. Apapun yang dianggap oleh Puthujana sebagai kekal, bahagia dan adanya roh diri itu dianggap sebaliknya oleh seorang murid Arya. Ya, ada ajaran di luar agama Buddha yang mengajarkan kelahiran yang berulang-ulang, ada juga, tetapi bedanya dengan Buddhism adalah bahwa sekali lagi Buddhism tidak mengajarkan ada inti yang solid yang tidak berubah, ya, yang berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya, nggak ada, ya.
Teori anatta menurut agama Buddha itu seperti ketika Anda menanam benih mangga, ketika benih mangga yang Anda tanam itu mulai berubah, tumbuh menjadi tunas dan tunasnya berubah menjadi batang muda, maka ketika Anda gali, benih mangganya hilang. Ya, betul ya. Jadi apalagi ketika batang mangganya itu sudah menjadi pohon yang besar dan kemudian mempunyai dahan ranting yang kuat, kalau Anda gali di dalamnya masih Anda temukan nggak benih mangganya tadi? Nggak ada ya, karena berproses. Benih mangga berproses menjadi tunas yang kecil, tunas kecil jadi tunas yang agak besar dan seterusnya, dia berproses terus. Begitu mencapai kondisi yang satu yang sebelumnya hilang. Begitu ya. Jadi itulah yang membedakan. Kalau mereka yang mempercayai adanya kelahiran kembali tetapi masih mempercayai adanya roh, itu ibaratnya ketika benih mangga ditanam dan pohonnya mangga itu tumbuh besar sampai akhirnya berbuah mangga, ketika digali, oh yang menggerakkan pohon mangga ini adalah benih yang ada di dalam tanah ini. Ketika digali masih bisa ditemukan karena dia sebagai tenaga penggeraknya. Ya, nah itu ajaran yang berbeda. Kalau Buddhism tidak mengajarkan seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Saya lompat saja. Nah, bahkan kan kalau di kitab Milinda Panha itu ada kata-kata nak cakso, nak cak anyo, nak cakso. Bukan kehidupan kita yang dulu itu bukan kita saat ini, tapi bukan juga kita yang berbeda gitu. Ya. Kita di kehidupan yang persis sebelum ini dan kita yang di kehidupan yang sekarang ini adalah individu yang berbeda, tetapi walaupun begitu tidak juga bisa dikatakan kita tidak sama dengan kita yang sebelumnya, tapi kita juga nggak berbeda. Ya, gimana sih itu nggak sama tapi nggak berbeda gitu. Itulah Buddhism, karena ini berasal dari rangkaian hubungan sebab dan akibat. Seperti tadi, benih mangga ditanam, muncul pohon mangga, akhirnya berbuah mangga kan? Ya, apakah buah mangga ini sama dengan benih mangga yang ditanam? Sudah jelas nggak sama. Tapi apakah buah mangga yang muncul ini sama sekali berbeda dengan benih mangga yang kemarin atau tahun lalu ditanam? Enggak juga, karena faktanya buah mangga ini berasal dari benih mangga itu. Kalau enggak ada benih mangga itu, enggak ada buah mangga itu. Itulah Buddhism. Jadi Anda perkuat itu pemahaman-pemahaman yang seperti ini supaya kebijaksanaan Anda makin kuat, makin besar. Ketika kebijaksanaan Anda makin kuat, makin besar, maka kebijaksanaan Anda akan mampu menekan kotoran-kotoran batin. Ya, saya lanjutkan. Tidaklah mungkin bagi seorang Sotapanna untuk membunuh ibu kandungnya sendiri, ini kata kitab ya. Jadi Buddha mengetahui ini. Sebaliknya sangatlah mungkin buat seorang Puthujjana untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi seorang yang belum memiliki pandangan benar bisa membunuh ibu kandungnya, tetapi tidak demikian halnya bagi seseorang yang sudah memiliki pandangan benar atau seorang Sotapanna. Bukan disebabkan oleh pengendalian diri Sotapanna yang sangat baik, tetapi semata-mata karena pikiran atau batin seorang Sotapanna itu sudah tidak memiliki pandangan salah, atau dengan kata lain dia sudah tidak memiliki pandangan sudah memiliki pandangan yang benar, tidak memiliki pandangan yang salah, dan juga seorang Sotapanna tidak mempunyai kotoran batin yang kasar. Seseorang yang bisa membunuh ibu kandungnya sendiri itu karena kotoran batin kasarnya masih eksis. Ya, jadi yang melakukan kejahatan itu kotoran batin. Jadi selama Anda tidak bisa mengendalikan kotoran batin Anda, maka tidaklah mengherankan kalau Anda akan sering melakukan karma-karma buruk. Ya, oleh karena itu berlatihlah meditasi supaya bisa mengendalikan pikiran-pikiran Anda, supaya Anda bisa melindungi dari serangan kotoran-kotoran batin. Ya, jadi
tidaklah mungkin karena kotoran batin yang kasar sudah lenyap seperti itu, bagi seorang Sotapanna tidak mungkin melakukan karma buruk yang berpotensi untuk membuatnya terlahir di 4 apaya. Ya, seorang Sotapanna masih bisa melakukan karma buruk, tetapi karma buruknya tidak kuat, tidak cukup kuat untuk membuat dia lahir di neraka, di alam peta, di alam asura, dan juga di alam binatang. Ya, nah. Yang berikutnya juga tidak mungkin bagi seorang Sotapanna untuk membunuh ayah kandungnya, sebaliknya Pudujana sangat mungkin. Yang berikutnya juga nggak mungkin bagi seorang Sotapanna untuk membunuh arahat, sebaliknya Pudujana sangat mungkin untuk membunuh arahat. Ya, jadi kalau Pudujana apalagi membunuh arahat ya, membunuh semut, membunuh iya semut sih iya, masuk arahat enggak lah Bante, enggak, kata kitab enggak. Sangat mungkin bagi seorang Pudujana untuk membunuh arahat. Kalau Sotapanna tidak mungkin, ya. Semut aja tidak mungkin kalau Sotapanna, ya. Nah, bahkan di kitab dikatakan walaupun untuk membunuh binatang atau semut itu dia dijanjikan menjadi raja dunia, atau dia tetap saja tidak akan melakukannya, atau bahkan ketika seorang Sotapanna diancam akan dipenggal kepalanya kalau tidak mau membunuh semut ini, seorang Sotapanna tetap tidak membunuh semut tersebut. Ya, dalam keadaan yang seperti itu seorang Sotapanna tetap tidak akan melanggar silanya. Bahkan apabila seorang Arya Sawaka atau murid yang suci, murid mulia, terlahir di alam manusia dan tidak sadar akan pencapaiannya atau di kehidupan lampau. Jadi ada seseorang di kehidupan lampau udah jadi Sotapanna, tapi di kehidupan ini dia nggak sadar kalau dia udah jadi Sotapanna. Ya, tetap saja walaupun dia nggak sadar, tetap saja dia tidak akan melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya, tidak akan melakukan pelanggaran 5 sila. Walaupun dia tidak sadar nih, dia tidak tahu nih, dia udah Sotapanna atau belum, tapi tetap saja dia tidak akan pernah melanggar 5 sila. Sekarang saya bertanya, dari Anda yang ada di sini siapa yang seumur hidup nggak pernah melanggar 5 sila? Tunjuk jari. Bisa ambil hadiah di kantor? Oh, berarti nggak ada Sotapanna di sini. Ya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang bisa melanggar sila itu adalah kotoran batin yang kasar. Ya, seorang Sotapanna walaupun dia nggak sadar, tapi kotoran batinnya yang kasar sudah nggak ada. Makanya dia tidak akan pernah melakukan pelanggaran sila tersebut. Ya. Oke. Ya. Bagi seorang Sotapanna, mematuhi 5 sila adalah sesuatu yang alamiah dan sudah merupakan sifat dia. Pelanggaran terhadap 5 sila sudah tidak terjadi lagi, bukan karena pengendalian dirinya yang kuat, melainkan karena semata-mata kotoran batinnya yang kasar sudah tidak ada. Sebagai kotoran batin tadi adalah faktor yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran sila. Ya udah nggak ada lagi di pikirannya gitu, makanya bahkan bermimpi pun tidak. Ya, karena sebabnya sudah tidak ada. Tadi kan Buddha kekuatannya yang pertama dari 10 kekuatan yang luar biasa adalah Buddha mengetahui dengan jelas sebab sebagai sebab, bukan sebab sebagai bukan sebab. Ya, sebab bagi seorang Pudujana untuk melanggar sila udah nggak ada. Jadi bahkan mimpi pun juga Sotapanna tidak akan pernah mengalami mimpi sedang melanggar sila gitu ya. Ya, alasannya apa? Sebabnya apa? Karena kotoran batinnya yang kasar sudah hancur, udah nggak bisa muncul lagi gitu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Hal ini tentunya berbeda dengan seorang Pudujana yang apabila tidak melanggar sila selama kurun waktu tertentu dikarenakan pengendalian dirinya yang baik dan juga karena tersedianya kondisi yang mendukung dia untuk tidak melanggar sila. Apa itu kondisi yang mendukung bagi Anda untuk tidak melanggar sila? Ya kalau Anda bisa hidup di dalam kamar terus nggak ketemu orang ya Anda
nggak ketemu orang yang bisa diajak ngobrol, nggak ada binatang yang membuat Anda harus membunuh, semuanya kondusif, ya Anda nggak melanggar sila. Tapi apakah itu adalah esensi dari latihan sila? Enggak. Latihan dari sila adalah esensinya pengendalian diri. Anda baru dikatakan sudah mempraktekkan sila ketika Anda punya kesempatan untuk melanggar, tapi Anda mengendalikan diri. Ya, kalau nggak ada kejadian yang membuat Anda harus mengendalikan diri, maka Anda tidak berlatih sila. Paham? Makanya kalau di dalam Abhidhamma, sila itu dielaborasi sebagai 3 cetasika, 3 wirati kan, 3 jenis pengendalian diri, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, ya. Ucapan benar, perbuatan benar, dan juga penghidupan benar. Ya. Nah, jadi pengendalian diri itu esensi dari sila. Nah, tapi seorang pudujana ketika pengendalian diri dia sedang lemah atau kondisi-kondisinya tidak mendukung, maka terjadilah pelanggaran sila, ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Dengan maksud jahat melukai Tathagata itu tidak mungkin dilakukan oleh Sotapanna. Sebaliknya, sangatlah mungkin bagi seorang pudujana untuk melakukannya. Penjelasannya, seorang pudujana dengan maksud jahat bisa saja melukai Buddha, seperti dalam cerita Devadatta, ya, yang melukai Buddha. Menurut kitab komentar, tanpa seizin Buddha, tubuh Buddha tidak bisa mengeluarkan darah, kata kitab kita begitu, ya. Jadi waktu Buddha terkena serpihan batu yang digelindingkan oleh Devadatta itu sebenarnya tidak mengucurkan darah, hanya kaki atau jarinya, jempolnya itu hitam aja, menghitam begitu, ya. Jadi ketika kemudian dokter Jiwaka datang, Buddha mengizinkan dokter Jiwaka untuk membelahnya gitu, supaya darah hitamnya itu keluar dan akhirnya darahnya keluar. Jadi pada saat itulah itu kan kejadian ketika Devadatta mendorong batu di Gijakuta kan. Siapa yang udah pernah ke Gijakuta? Kalau tur ke India kan kita selalu naik ke sana kan ya. Naik lumayan loh itu tanjakannya ya. Lumayan ya. Oke, nah itu kira-kira materi kelas pada pagi hari ini ya. Kita baru sampai di kekuatan Tathagata yang pertama, padahal ada 10. Masih 9 lagi. Mau diteruskan minggu depan enggak? Oh ya, kita jelaskan ya. Mungkin saya rangkumkan aja biar enggak terlalu lama kali ya. Baik, demikian saya cukupkan kelas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda, untuk meningkatkan komitmen Anda untuk menjadi manusia yang makin baik, dan juga semoga kebajikan yang sudah Anda tanam ini bisa menjadi pendukung yang kuat untuk pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Sayadaw Kemida atas pembabaran Dhamma yang telah dibabarkan pada hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma pada hari ini. Bagi kalimita yang membutuhkan slide kelas Pariyati Sasana, dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kalimita kita akan memasuki sesi tanya jawab dan izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalimita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalimita yang bergabung melalui Zoom meeting online. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah kalimita, kami persilakan kepada kalimita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala. Kami persilakan. Oke, John. Wandami Bante, saya John Mali dari Jakarta Barat. Saya mau tanya nih, kalau melihat kalau kondisi saya sendiri ya,
waktu di daerah itu kan tidak mengenal ajaran Buddha secara benar, terutama Abhidhamma. Nah itu kondisinya mungkin seperti kondisi saat tidak ada ajaran Buddha kali ya. Kalau saya asumsi seperti itu ya. Soalnya kan saya tidak mengenal sama sekali ajaran yang benar, yang mana, yang pandangan benar yang mana gitu. Jadi yang benar bisa dianggap salah dan salah bisa dianggap benar. Nah kalau kayak lihat kayak gitu, sepertinya sangat sulit sekali ya kalau misalnya tidak di zaman tidak adanya Buddha itu bisa tahu gitu ajaran yang benar yang mana gitu. Dan pertanyaannya itu gimana gitu kita bisa tetap mempertahankan gitu sila dan segala macam itu. Tapi kayaknya tidak mungkin juga gitu karena kalau bukan seorang bodhisattva gitu ya. Jadi gimana, apakah ada cara gitu biar bisa tetap mempertahankan minimal pannya gitu. Dan setahu saya itu kalau di zaman tidak ada Buddha itu ada yang namanya Paceka Buddha. Nah suku-suku itu kita bisa ketemu gitu di satu tempat yang sama dengan Paceka Buddha. Dan kalau misalnya kita meskipun di satu tempat yang sama, kalau kita tidak mengenal namanya istilah Buddha, gimana kita tahu itu Buddha, Paceka Buddha gitu, dan istilah Paceka Buddha, Buddha aja nggak tahu gitu. Masih Bante. Iya John, itu memang keadaan yang apa ya? Yang kalau kita ambil dari Manggala Sutta misalkan, Manggala Sutta itu Buddha mengajarkan tentang 38 macam berkah atau berkat ya. Salah satu dari berkah atau berkat itu adalah pati rupa desa wasa. Artinya tinggal di tempat yang suitable, tinggal di tempat yang sesuai ya. Nah didefinisikan tinggal di tempat yang sesuai itu adalah tinggal di tempat di mana ajaran Buddha itu flourishing, berkembang, subur, atau tinggal di tempat di mana biku-bikuni terlihat, sangga bikuni terlihat, ya. Tinggal di tempat di mana seseorang mudah akhirnya mendengarkan ajaran Buddha gitu, ya. Jadi ya memang kalau seseorang tinggal di tempat seperti yang John ceritakan tadi itu dia tidak mendapatkan berkah itu gitu, intinya gitu ya. Kemudian juga kenapa ada orang yang seperti itu gitu, walaupun dia mungkin sejak lahir itu Buddhis, tetapi seumur hidup akhirnya nggak mendengar ajaran Buddha itu, nggak paham ajaran Buddha, sehingga bahkan kemudian terbalik-balik kayak John tadi katakan pemahamannya gitu. Apa yang dia pahami sebagai ajaran Buddha ternyata bukan. Dan apa yang dia pahami sebagai bukan ajaran Buddha ternyata malah ajaran Buddha, kebalik-balik pemahamannya. Saya sering merenung hal ini, that is how parami speaks sebenarnya. Jadi ini masalah parami sih, kesempurnaan ya. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di kalangan biku, di kalangan pabajita. Ada pabajita yang cukup puas hanya berada di sini di Indonesia, ada yang enggak. Ada yang pabajita cukup puas dengan ajaran-ajaran yang ini, ada yang enggak gitu, kira-kira begitulah. Gambaran-gambaran itu tidak hanya terjadi pada upasaka dan upasika, tetapi juga terjadi pada pabajita. Ya, sering saya merenung secara mendalam tentang fenomena seperti itu sih, John. Ya, jadi kesimpulan saya inilah cara bekerjanya parami sih, cara bekerjanya parami. Ya, oleh karena itu kalau tadi ditanyakan oleh John, how to maintain supaya bisa terus bertemu gitu ya di kelahiran yang berikutnya, ya sempurnakan terus parami ya, parami kamu itu sempurnakan terus. Kemudian juga kembangkan terus rasa hormat terhadap Buddha, Dhamma, Sangha dan Buddha, Dhamma dan Sangha, dan latihan praktek yang benar terus ditingkatkan. Dan saya selalu percaya menghadiri kelas pariyati, karena di sini bukan karena saya mau promosi pariyati, tapi ini dari pemahaman saya yang dalam
itu saya selalu percaya bahwa Anda yang hadir di kelas ini kan Anda tahu kan bahwa di sini saya hanya menyampaikan kitab suci kan, dan Anda hadir dengan tekun, dengan penuh sadar mendengarkannya. Saya ini pendapat saya pribadi, John. Saya meyakini ini akan memperkuat bonding Anda pada ajaran Buddha. Karena di dalam kelahiran Anda yang kali ini Anda sudah mengembangkan rasa hormat terhadap kitab suci. Ya. Nah, jangan seperti dulu ketika saya masih di luar negeri itu, saya masuk sebagai lulusan baru lulus sarjana istilahnya ya di Myanmar, kemudian masuk ke satu negara, ditugaskan di sana. Ketika sehari sebelum ceramah udah dipesenin, Bante nanti ceramahnya jangan ceramah kitab suci ya, ceramahnya yang practical aja, yang addressing our daily problems gitu. Hah, saya pikir kok begini? Sedangkan saya dididik di Myanmar itu harus menghormati kitab suci ya, tapi karena permintaan dari organisernya kayak gitu, ya akhirnya saya berceramah yang begitu-begitu. ya. Nah, ini kan yang menyampaikan ke saya ini kan nggak punya rasa hormat kepada Tripitaka, iya toh, nggak punya rasa hormat itu. Jadi oleh karena itu saya selalu berkeyakinan kembangkanlah saja rasa hormatnya John kepada Buddha Dhamma Sangha, ya pada Tripitaka kan artinya juga kan, dan juga kepada latihan, sempurnakan terus latihan kamu, dan mudah-mudahan dan paraminya ya, mudah-mudahan dengan itu semua nanti John itu bisa terus bertemu dengan ajaran Buddha di setiap kelahirannya. Ya. Coba John, ada orang yang seperti John. John kan nggak berasal dari Jakarta, dari Batam. Dari Batam kan? Atau dari kota kecil katakanlah ya. Dari kota kecil lah ya, saya nggak sebut namanya ya. Saya ralat bukan Batam. Udah diralat. Dari kota kecil. Ada orang yang seperti John. Kalau di kota kecilnya John kan nggak ada itu ajaran Buddhanya. Setuju ya? Ada orang yang seperti John keluar dari kota itu dan kemudian masuk ke Jakarta, tapi banyak yang tidak. Apa yang membedakan? Kok John bisa keluar dari sana sampai ke sini, yang lainnya kok enggak gitu? Kan tadi dikatakan ketika teman saya dari tetangga bertanya, sebenarnya esensi ajaran Buddha apa? Sebab dan akibat. Gitu ya. Nah, John punya sebab untuk akhirnya bertemu dengan ajaran Buddha. Bagi yang Anda tidak tahu, John ini sudah mendengarkan kelas kita itu bahkan sejak sebelum ada DBS. Ya John, tahun 13 mungkin? Waktu pertama ketemu Bante sih. Oh tahun 11? Ya. Tahun 11 loh, 15 tahun yang lalu kira-kira loh. Ya, dan sampai hari ini. Jadi pasti ada sebabnya kan John? Kan nggak ada sesuatu yang eksis tanpa sebab kan. Ya kira-kira begitu sih. Jadi kalau menurut keyakinan saya ini adalah tentang bagaimana parami bekerja. Ya. Jadi jawabannya begitu. Lalu Paceka Buddha kalau ketemu, sebenarnya ketemu Paceka Buddha ya dalam konteks kita bisa melakukan kebajikan saja ya, berdana kepada Paceka Buddha ya. Tapi kalau mengharapkan Paceka Buddha mengajar kan, Paceka Buddha nggak bisa mengajar kan, nggak bisa mengajar. Di kitab suci diumpamakan pemahaman Paceka Buddha terhadap 4 kebenaran mulia itu seperti pemahaman orang bisu yang disuruh menceritakan mimpinya. Nah gitu. Jadi dia nggak memahami ininya, tapi esensinya dia dapat, tetapi dia nggak bisa menceritakannya gitu. Gitu ya. Jadi kalau John bertemu Paceka Buddha ya John mendapatkan kesempatan untuk berdana kepada seorang Paceka Buddha, yang itu adalah kebajikan yang besar ya, melayani Paceka Buddha itu adalah kebajikan yang besar, tetapi mengharapkan ajaran dari beliau tidak bisa sih, karena beliau tidak mengajarkan ajaran apapun gitu. Gitu ya John ya. Oke. Terima kasih Bante.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada penanya yang berada di lantai dasar, kepada tim multimedia, silahkan untuk memunculkan di layar apakah ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya di lantai dasar? Baik, kita akan beralih kepada penanya yang dari Zoom. Telah bergabung bersama kita Bapak Teddy B. Kepada Saudara Teddy, kami persilakan. Ya. Pandami Bante. Ya, Ted. Saya mau nanya soal perumpamaan tadi pohon mangga ya Bante. Saya kurang paham sih. Gimana caranya pohon mangga itu udah tumbuh berbuah, mati, dia berubah jadi misalnya pohon rambutan gitu. Soalnya kan kalau manusia kan awalnya juga dari bentuk zigot, embrio baru kan berubah kan. Tapi dari siklus perubahan itu berubah ke siklus perubahan lain itu ada perumpamaannya yang gampang dimengerti gitu Bante. Dan saya mau nanya lagi soal kenapa sepertinya harus jadi manusia untuk, ya itu maksud saya apakah jadi misalnya di alam dewa gitu, dia nggak bisa menjalankan sila, dia nggak bisa meditasi, atau dia nggak bisa berbuat baik, atau dia nggak bisa berbuat dana, kenapa kayaknya harus jadi manusia dulu gitu. Itu aja Bante, makasih. Gimana Ted, yang kedua harus jadi manusia? Ya kan kalau yang saya tahu kemungkinan logika saya kan karena kan dhamma ajaran Buddha itu kan cuma diajarkan di alam manusia sama surga tusita ya kalau nggak salah. Apakah itu sebabnya atau misalnya alam-alam lain, kalau neraka kan katanya kan terlalu banyak penderitaan, nggak mungkin bisa menjalankan sila atau dana. Tapi kalau misalnya alam dewa bagaimana Bante? Kenapa harus lahir jadi manusia dulu baru bisa jadi sotapana atau arahat atau kayak gitu Bante? Oh enggak sih, sebenarnya dewa juga bisa menjadi sotapana dan seterusnya sih Ted. Enggak. Mungkin kalau yang kamu dengar mungkin adalah yang benar adalah untuk menjadi Buddha, pencapaian kebudaan hanya bisa terjadi di alam manusia. Tetapi kalau untuk menjadi sotapana di alam dewa juga bisa ya, walaupun di alam dewa itu terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok dewa yang terjebak pada kesenangan-kesenangan atau kenikmatan indriawi, dan kelompok dewa yang tetap berlatih mendengar dhamma, yang selalu ingin mendengarkan dhamma. Makanya ketika ada pembabaran dhamma yang dibabarkan oleh Buddha atau oleh murid-murid Buddha yang lain, itu seringkali dewa itu turun ke bumi untuk ikut mendengarkannya gitu ya. Jadi ada dewa-dewa yang seperti itu, kelompok-kelompok dewa seperti itu ya, yang di mana ada pembabaran dhamma mereka akan ikut mendengarkannya gitu. Jadi tidak benar sih kalau untuk mencapai sotapana harus di alam manusia. Mungkin juga ini yang bisa saya sampaikan, banyak orang yang beraspirasi untuk lahir di alam manusia karena di alam manusia ini usianya relatif singkat sehingga orang mudah untuk memahami secara teoritis tentang ketidakkekalan. Oh iya ya, nggak kekal ya hidup ya gitu. Nah kalau di alam dewa itu bisa panjang sekali hidupnya Ted. Alam dewa yang terendah aja, kalau Teddy terlahir di Catuk Maharajika, Teddy akan hidup di sana bisa sampai 9 juta tahun. 9 juta tahun, apalagi kalau Teddy lahir di dewa yang tertinggi itu, Paranimita Wasawati, Teddy akan bisa hidup di sana selama 9 miliar tahun 216 juta. 9 miliar 216 juta tahun. Lama sekali kan, apalagi kalau lahir di alam Brahma jana yang pertama, makin lama lagi, apalagi kalau lahir di alam Brahma jana yang kedua, makin lama lagi. Dan itulah mengapa ada
Brahma yang keliru mempersepsikan dirinya, yaitu si Maha Brahma keliru mempersepsikan dirinya dan dia mengaku sebagai pencipta dari alam semesta dan seluruh isinya. Ini karena dia keliru, tidak memahami kehidupannya. Dia berpikir karena hidupnya panjang, memang lama sekali, nggak, seolah-olah dia berpikir dia ini nggak mati-mati, dia nggak pernah lahir dan dia nggak pernah mati, lupa bahwa dulu dia pernah lahir. Jadi karena hidupnya itu berkalpa-kalpa, dia ngelihat manusia kok kelihatannya, saya lihat ke bawah, begitu saya kedip mati, saya kedip. Akhirnya dia merasa akulah pencipta alam semesta ini beserta seluruh isinya. Maha Brahma kan begitu itu kira-kira ya, karena hidupnya saking lamanya. Nah jadi akhirnya banyak yang pengen lahir di alam manusia karena usia yang singkat ini mempermudah mereka untuk memahami anicca, dukkha dan anatta gitu. Itu terlihat jelas, anicca-nya itu terlihat jelas sehingga mereka bisa segera berlatih. Kalau di alam dewa takutnya ya gitu kan. Kayak dulu kan saya pernah ceritakan ketika saya menetap di satu negeri itu ada satu umat itu kadang satu periode itu rajin ke wihara, nanti ada periode di mana dia hilang. Enggak pernah ke wihara. Sehingga sampai satu hari saya hafal. Oh, jadi dia kalau ke wihara itu sedang susah. Nanti kalau hidupnya sedang enak dia nggak ke wihara. Ya, ini kan kayak orang yang lahir jadi dewa kan. Karena hidupnya enak makanya banyak yang lupa, dia nggak meneruskan latihannya gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian perumpamaan rambutan tadi nambah-nambahin. Orang saya nggak nyebut rambutan. Saya hanya menyebut satu proses ya, dari awal benih mangga ditanam kemudian akhirnya berubah menjadi pohon mangga, berbuah dan seterusnya itu. Dan kehidupan ini juga satu proses yang seperti itu. Begitu tunasnya muncul, benihnya udah hilang. Begitu tunasnya berubah jadi batang pohon yang agak gede, tunasnya udah nggak kelihatan. Begitu terus. Begitu wujud yang baru muncul, wujud yang lama hilang. Kira-kira begitu. Jadi dalam konteks yang seperti itu saya tadi memberikan contoh tentang benih mangga. Begitu ya Teddy. Oke, makasih Mas. Sadu Ted. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan kembali kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Di lantai 3 kami persilakan. Sukyoto Sayadaw, mau tanya tentang yang Pacceka Buddha tadi, kan tidak mengajarkan ajaran, itu maksudnya nggak bisa apa nggak mau? Karena maksudnya gini, kalau nggak bisa kan sesuatu hal kalau kita latih terus menerus kan lama-lama bisa, maksudnya gitu. Sebenarnya memang kenapa nggak bisanya? Maksudnya nggak bisa apa nggak mau gitu lah. Iya, jadi beliau emang nggak bisa karena itu tadi diumpamakan seperti mimpinya orang bisu. Orang bisu bermimpi, kemudian begitu bangun disuruh cerita. Gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi dikatakan dia memang menembus esensi dari Dhamma, tetapi menembus rasanya gitu, tapi esensinya mungkin yang kalau nggak salah gitu ya, esensinya yang dia nggak bisa mengekspresikannya begitu. Itu. Kenapa nggak dilatih? Iya, orang bisu dilatih bicara bisa. Ya begitu, karena apa ya? Kenapa nggak bisa akhirnya nggak bisa memunculkan itu? Saya ingat-ingatnya ya di kitab sebabnya apa ya? Apakah enggak, belum pernah baca keterangannya. Nanti kalau ketemu saya sampaikan ya. Ya baik. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita kembali kepada penanya yang berada di lantai dasar. Atau mungkin ada umat yang mau cek di AI. Sekarang ada AI. Ini tantangan juga buat penceramah nih.
nanti dikonfrontasi dengan AI. Apakah ada yang ingin bertanya dari lantai dasar? Baik, sadu. Baik, Kalimita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita pada kali ini. Sekali lagi, terima kasih pada Sedo Keminda atas penjelasan garis silsilah Buddha Padumutara Buddha Wangsa 12, stansa 16. Mohon Sedo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalimita, berikut adalah beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan yang lebih besar dengan cara mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 10:55 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Bagi Kalimita yang ingin berpartisipasi agar mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/regis -donor darah DBS dan mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindar QR Code pada poster yang baru tersedia H-5. Dan tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Pengumuman berikutnya, Idama dengan judul Kim Sila Sutta Diskursus tentang Budi Pekerti Apa bagian penutup akan segera terbit pada tanggal 31 Juli 2025. Idama merupakan materi kelas Pariyati Sasana dan juga sudah dicetak bukunya yang kini disajikan kembali dalam bentuk cerita bergambar dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Dukungan dana bisa dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 73. DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Bab 8 edisi kedua Kondisi-Kondisi. Dukungan dana dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 29 dan batas akhir dana 31 Juli 2025. DBS juga akan menerbitkan buku Penjelasan Sutanta 1 edisi kedua yang diperbaharui. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 39 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Melanjutkan sesi sebelumnya, DBS akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas. Dukungan dana dengan cara transfer kode 23 batas akhir dana 31 Agustus 2025. Pengumuman berikutnya, melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stansa 197 hingga 423 beserta buku pelengkapnya. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 79 dan batas akhir dana 30 September 2025. Telah terbit buku Parabhawa Sutta, Diskursus tentang Keruntuhan, serta telah terbit pula buku Mula Panasapali 1.2p dan Sihana Dawaga, serta Owadakata volume ketiga. Juga buku tersedia buku cerita bergambar seri Dhammapada, seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi di nomor telepon 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari Kalimita kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami, di mana Anda semua dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar Anda saat ini. Atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalimita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weyawaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan.
Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kami minta kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalian semua. Selanjutnya kami mohon agar Sedo Keminda berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Mari kalian semua kita beranjali kepada Sedo Keminda, kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabak satanang bajemi tesabe me sama punya bagang labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih kepada Sedo Keminda atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Dan jika berkenan Sedo dapat meninggalkan ruang Dhammasala.
Kalemita, dikarenakan Sedo Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodami Sedo atas dhamma desana dan bimbingannya. Semoga Sedo selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada pagi hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media DBS lainnya. Untuk itu jangan lupa Kalemita untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram maupun TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas Pariyati Sasana pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Yulia Suwanda beserta segenap tim Weya Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalemita dari awal hingga akhir kelas Pariyati Sasana ini berlangsung. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas Pariyati Sasana pada hari ini. Suki Hontu Kalemita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.